Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, selamat berjumpa kembali pada channel Karakteristik Muslim. Atas izin Allah, saya berkesempatan untuk menyampaikan satu materi tentang tata cara membersihkan atau mensucikan bijana yang terkena najis anjing. Saudara-saudaraku, sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa anjing itu termasuk hewan yang najis. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyarankan jika bejana seperti piring, gelas, atau semacamnya dijilat anjing atau anjing meminum dan menjilati air yang berada pada bijana tersebut, maka wajib mencucinya sebanyak 7 kali. Hal ini berdasarkan zahir hadis idza syaribal kalbu fi ina'i ahadikum sab'an. Jika anjing minum di salah satu bejana di antara kalian, maka cucilah bejana tersebut sebanyak 7 kali. Hadis riwayat Bukhari Muslim nomor 172 dan pada Muslim nomor 279. Saudara-saudaraku, dalam riwayat lain disebutkan ulahunna biturabi, yang artinya yang pertama dengan tanah atau debu. Jadi ketika pencucian yang pertama hendaklah dicuci dengan tanah atau dicampur dengan tanah airnya dan atau debu. Ini berdasarkan hadis riwayat Muslim nomor 279. Saudara-saudaraku, dapat saya simpulkan ada beberapa hal penting mengenai praktek wajibnya mencuci 7 kali bilasan atau cucian ketika bejana dijilat dengan atau oleh anjing. Yang pertama, jika anjing itu meminum, yaitu dengan kalimat syariba dalam hadis tersebut, yaitu dalam hadis Muslim nomor 280 ya. Lalu iza walagal kalbu, jika anjing menjilat di salah satu bejana kalian fi ina'i ya, salah satu bejana kalian, maka ini adalah satu penekanan wajibnya untuk mencuci atau mensucikan bejana yang terkena jilatan anjing. Jadi binatangnya adalah anjing ya. Penekanannya binatangnya anjing pada salah satu bejana, lalu barangnya, bendanya yang dijilat adalah berupa bejana ya, jadi wadah tempat, apakah terbuat dari kaleng, seng atau plastik. Nah, jadi ada 2 penekanan yang nanti ada beberapa penafsiran dan mungkin terjadi ikhtilaf di kalangan ulama yang penting kita pahami. Nah, lalu yang kedua, pelajaran yang bisa dipetik jika anjing hanya meletakkan tangannya saja pada bejana. Nah, ini gimana hukumnya? Atau mungkin mencelupkan tangannya pada bejana dan tidak meminumnya serta tidak menjilatnya. Maka berdasarkan pendapat para ulama tidak wajib mencuci bejana tersebut 7 kali. Namun 1 kali pun mencucinya sudahlah cukup. Lalu ketiga, air liur yang jatuh pada sesuatu yang bukan zat cair,
maka tidak diharuskan untuk mencuci 7 kali. Jika air liurnya saja yang jatuh pada yang bukan zat cair. Ya, jadi benda-benda yang sifatnya padat ya tidak perlu dicuci 7 kali. Namun pencucian bisa dilakukan tentunya beberapa kali yang diketahui bisa mencukupi saja. Yang keempat, jika anjing menyentuh atau menjilat tangan manusia, maka tidak ada kewajiban mencuci 7 kali. Karena yang dimaksud dalam hadis tersebut hanyalah menjilat air yang berada pada bejana atau meminumnya, tidak untuk yang lainnya. Walaupun air liur anjing tersebut hukumnya tetaplah najis, namun tidak diwajibkan mencucinya 7 kali seperti yang dikehendaki oleh hadis tersebut. Namun ketika tangan kita atau kaki kita dijilat dengan jilatan anjing umpamanya, maka cukuplah dengan mencucinya beberapa kali saja dengan sabun, boleh 1 atau 2 kali, 3 kali ya tidak mengikat kepada 7 kali ya. Nah, lalu keempat, untuk binatang selain anjing sekarang. Gimana persoalannya? Umpamanya babi. Nah, ini tidak berlaku hukum mencuci 7 kali karena bersandar kepada zahir hadis tersebut. Yang ditujukan oleh hadis adalah anjing. Nah, umpamanya babi bukanlah anjing kan, walaupun babi adalah haram. Saudara-saudaraku, walaupun ada sebagian ulama yang mengkiaskan babi dengan anjing, ya tentu itu sah-sah saja sebagai ikhtilaf ya. Jadi bagi ulama yang mengkiaskan babi dengan anjing, maka tentunya ketika babi menjilat bijana atau meminum air dalam bijana, maka sama berlaku ketetapan hukum seperti ketika anjing menjilat atau meminum dalam bejana tersebut, dan berlaku kewajiban untuk mencuci 7 kali, dan yang 1 kalinya terutama di awal itu dicuci atau disabun, dicampur dengan tanah atau debu. Kelima pendapat para ulama yaitu Syafi'iyah, Hambaliyah dan Hanafiyah, kalimat falyaghsilu bermakna cucilah, maka mencuci itu hukumnya wajib, yaitu mencuci ketika anjing menjilat atau meminum dalam sebuah bejana. Jadi hukumnya ini ketentuannya adalah wajib. Maka kita pun tentu akan mewajibkan pula benda-benda yang tergolong bejana seperti piring berupa wadah-wadah tempat air baik dari seng, aluminium atau plastik. Itu berlaku juga seperti halnya berlaku pada bejana. Wajib mencucinya 7 kali jika dijilat oleh seekor anjing atau meminum air pada bejana tersebut. Keenam, ulahunna biturab ini adalah bermakna diawali dengan tanah. Jadi diawali dengan tanah atau at-turab, debu. Jadi salah satunya hendaklah air dicampur dengan tanah atau debu. Ini adalah salah satu cara, jalan yang terbaik untuk mengikuti sunnah Rasulullah SAW, yaitu salah satu dari pencucian itu haruslah dengan tanah, terutama pada pencucian yang pertama. Bisa pada yang kedua, yang ketiga, asalkan jangan pada pencucian yang terakhir. Yang ketujuh, pencucian dengan turab atau debu dengan tanah seperti pendapat ulama Hambali
boleh dengan sabun karena tidak diketahui ilah atau sebab mengapa hadis tersebut menekankan harus dengan tanah. Nah, ini menurut pendapat ulama Hambali, bisa tanah diganti dengan turab. Walaupun antara tanah dan turab pun ini pendapatnya masih terjadi ikhtilaf di karangan ulama. Terakhir, yang ke-8, buanglah air yang dijilat atau diminum anjing karena air tersebut menjadi najis dan sebagai upaya ikhtiyati atau kehati-hatian. Walau ada ulama menetapkan najisnya ditentukan sedikit banyak karena adanya perubahan rasa, bau, dan warna airnya. Jika tidak berubah, maka airnya menurut sebagian pendapat ulama mereka mengatakan air tersebut tetaplah suci. Nah, untuk mengambil pendapat mana yang lebih kuat yang hendak saudara-saudara jadikan sebagai sumber rujukan, silakan untuk menjatuhkan atau mengambil salah satu pilihan yang paling kuat di antara pendapat-pendapat ulama tersebut, dengan tetap berpedoman kepada nas Al-Quran dan hadis yang sahih, sehingga kita akan selamat dalam menjalankan agama. Wallahu a'lam. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.